فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعاشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya, khususnya nikmat yang paling besar, yaitu nikmat hidayah. Nikmat ketika kita mengikuti risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sering-sering mengingat-ingat tentang nikmat yang paling mahal ini, yaitu nikmat hidayah, maka semakin sering mengingatnya, kita semakin besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan banyak mengingat nikmat hidayah yang Allah berikan, kita akan sangat berbahagia walau
Kalau saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, diminta untuk memilih dua hal, tetapi tidak boleh memilih lainnya. Kalau saya memberikan dua pilihan kepada bapak-bapak, pilih mana? Kita dalam keadaan sakit tapi dapat hidayah, atau sehat walafiat tapi nggak dapat hidayah? Pilih yang mana Pak? Nggak boleh yang lain ya, pilihannya cuma dua. Jangan pilih sehat dapat hidayah. Nggak, saya kasih pilihan itu. Ini membandingkan sakit-sakitan tapi Allah berikan hidayah di atas kebenaran, atau sehat bugar tapi tidak dapat hidayah. Pilih mana Pak? Pilih sakit nggak apa-apa, yang penting selamat, yang penting dapat hidayah. Artinya apa? Kalau kita sedang sakit, nah nggak apa-apa, cuman sakit, yang penting saya tetap berada di atas hidayah, daripada saya sehat terus jadi orang kafir. Belain. Nah, ini maksud saya. Jadi ketika kita ingat nikmat hidayah, wah mahal sekali ya. Walaupun saya sakit, apalagi sehat dapat hidayah, lebih baik lagi. Tapi ketika kita sakit, sehingga sakit itu terasa ringan, nggak apa-apalah sakit, yang penting saya tetap di atas hidayah, daripada sehat jadi orang yang sesat. Saya pilih lagi, pilih mana? Dalam keadaan miskin, ya mungkin penghasilan menurun drastis tapi di atas hidayah, atau banyak duit tapi tidak di atas hidayah. Nggak boleh yang lain Pak pilihnya. Ya. Mestinya milih suke oleh hidayah ya. Nah, kalau kita pilih nggak apa-apa, duitnya sedikit, mungkin usaha sepi, tapi saya di atas hidayah, lebih baik daripada orang tuh kaya raya, uangnya banyak tapi sesat, kafir, rugi sekali. Jadi selalu begitu. Iya ya, dipikir-pikir dapat hidayah ini luar biasa. Saya pertanyakan lagi ya, pilih mana ya? Punya istri dua tapi tidak dapat hidayah, atau jomblo tapi di atas hidayah? Berat sekali pilihannya ini. Nggak enak pilihannya. Ya maksudnya bagi para jomblo, jadinya nggak punya istri tapi saya punya hidayah, dapat hidayah, mending daripada itu punya istri tapi sesat. Ya artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, sekali-sekali kita ini mengingat-ingat nikmat Allah itu betapa besar ya. Allah berikan hidayah kepada saya, kepada panjenengan, dikenalkan kita semuanya dengan Al-Quran, dikenalkan dengan sunnah Nabi SAW, dan juga dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan kebenaran di atas Islam. Ini satu anugerah yang besar. Justru kita ini celaka dan sangat menderita kalau kita tidak di atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah, khususnya dengan nikmat hidayah. Semoga Allah tetap kokohkan hidayah itu pada diri kita, dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan taufik pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu istiqomah di atas hidayah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan lagi. Ini tidak berkaitan dengan masalah hidayah lagi Pak ya. Saya bertanya, apakah mungkin menurut analisa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa bersatu dengan orang-orang Syiah? Kira-kira bisa bersatu apa tidak? Bisa enggak lagi? Ya, pertanyaan ya. Terus pertanyaan lagi, apakah orang yang mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah apakah bisa bersatu dan bersaudara secara hakiki dengan orang-orang Ahmadiyah? Bisa nggak Pak? Menurut analisa saja ya kira-kira. Bisa ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema lanjutan dari edisi tentang ukhuwah Islamiyah. Apabila pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa
pondasi dan basic. Dikenalkan kaum muslimin oleh Rasulullah siapa Allah Subhanahu wa taala. Apa hak-hak Allah yang harus dipenuhi. Ilmu yang berkaitan dengan Allah secara detail dipelajari, dibahas, diyakini. Semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah dibahas. Maka ini adalah tahapan pertama dan ini adalah pondasi dari segalanya. Ini yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita mungkin bertanya, mengapa dulu para sahabat itu ketika diperintah apapun mereka bersegera dan tidak banyak menunda dan bertanya-tanya. Ketika di Madinah turun ayat tentang pengharaman khamr, minuman keras, maka pada saat itu juga tidak perlu perdebatan, tidak perlu penelitian ilmiah yang berkepanjangan. Begitu Allah Subhanahu wa taala melarang, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibu. Najis dan itu adalah perbuatan setan, fajtanibu, jauhi, termasuk khamr di dalamnya. Maka spontan para sahabat yang waktu itu sebagiannya hobi minum-minuman keras membuang seluruh minuman keras, stok minuman keras yang mereka miliki. Dan sebagian para sahabat yang di Madinah itu stoknya bukan di botol Pak, tapi tandon. Jadi jangan dibayangkan sak seloki, itu kelas teri ya. Itu sudah galon-galon bahkan tandon-tandon minuman keras. Semuanya ditumpahkan sampai comberan-comberan lorong apa namanya saluran air di kota Madinah itu penuh dengan minuman keras, dibuang semuanya. Muncul dalam benak kita, kok bisa seperti itu ya para sahabat, cepat sekali ya menerima perintah Allah. Begitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun berat dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Berangkat. Mereka berangkat dalam keadaan berat maupun ringan. Ketika ayat tentang hijab, tentang jilbab turun, dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudanina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, para wanita muslimah mukminah, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya, menutup auratnya, agar mereka itu dikenal sebagai wanita-wanita yang baik dan tidak diganggu. Maka begitu mendengar ayat ini, langsung para sahabat pulang menyampaikan kepada istri-istri mereka, anak-anak perempuan supaya menutup aurat ya. Tidak perlu nunggu kiriman paket pesan jilbab, dah langsung apa yang ada dipakai waktu itu. Ada yang pakai gorden, wah adanya gorden nih tapi perintahnya sudah turun, pakai. Ada taplak meja, pakai dulu sebentar, pokoknya nutup aurat. Dan ini betul-betul terjadi sampai para sahabiah itu digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah ketika ayat tentang jilbab turun, seolah-olah di atas kepala para sahabiah itu ada burung-burung gagaknya karena kainnya bermacam-macam, pokoknya ditutup dulu. Tidak perlu menunggu, wah nggak ada jilbabnya, wah ini jilbab itu berat, padahal lebih berat helm teropong ya. Masih berat saya pakai jilbab katanya, berapa kilo itu kok berat ya. Nah, muncul pertanyaan, kenapa para sahabat, para sahabiah begitu cepat menerima perintah Allah? Jawabannya adalah karena tauhid, karena iman sudah menancap dalam hati mereka. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasulnya, begitu diperintah, gak pakai lama. Namanya juga mencintai, gak pakai lama. Makanya ini langkah pertama yang Rasul lakukan, menancapkan tauhid, iman sekuat-kuatnya. Kalau sudah
muslimin. Ini sudah kita bahas bahwa penduduk pribumi Madinah, yaitu suku Bani Aus dan Bani Khazraj, yang diadu domba orang Yahudi yang merupakan pendatang di Madinah. Di pendatang tapi menguasai, karena apa? Pribuminya diadu domba. Sehingga yang lebih sukses menguasai politik, menguasai keagamaan, menguasai ekonomi, para pendatang Yahudi di Madinah. Kenapa? Karena bangsa pribuminya diadu domba, yaitu suku Aus dan Khazraj. Lebih dari 1 abad mereka berperang. Tapi dengan masuk Islam, kedua suku ini memiliki akidah yang sama, maka mereka melebur, beraliansi menjadi satu kesatuan yang disebut sahabat Ansor. Kalau kita ditanya siapa sahabat Ansor, gabungan dari kedua suku di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kemudian setelah datang sahabat Muhajirin, Rasul persaudarakan mereka. Muhajirin dan Ansor menjadi muslimun, kaum muslim, bersatu. Ini tahapan yang dilalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah setelah itu tahapan yang ketiga, yaitu al-isti'dad atau al-i'dad, mempersiapkan diri menghadapi segala rintangan yang menghalangi merongrong dakwah Islamiyah ini. Maka tahapan ini pernah dilalui Rasulullah, dan Rasulullah serta para sahabat menjadi bukti dan fakta bahwa mereka berhasil, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun akan mengikuti jejak beliau dan para sahabat, menancapkan tauhid, menanamkan iman, kemudian membina ukhuwah. Dan ini sudah kita bahas. Pada malam hari ini kita lebih spesifik dalam membahas tentang ukhuwah. Kalau tadi masih bersifat global, ukhuwah. Tapi bagaimana langkah-langkah nyata agar ukhuwah itu terwujud? Jangan sampai hanya sebagai angan-angan saja, membayang-bayangkan saja, tapi harus ada langkah-langkah konkret agar ukhuwah itu terwujud. Maka saya rangkum dari beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi, ada 4 langkah, 4 poin agar ukhuwah Islamiyah itu terwujud. Yang pertama adalah menyamakan frekuensi dulu. Yang dimaksud menyamakan frekuensi di sini adalah menyamakan sesuatu yang sifatnya prinsipil, menyamakan sesuatu yang berkaitan dengan usuluddin, pokok-pokok agama, menyamakan akidah, menyamakan manhaj, cara beragama. Ini pasti dan sesuatu yang harus dilakukan, menyamakan dulu frekuensi, menyamakan akidah. Sudah dicoba berbagai konsep untuk mewujudkan ukhuwah, dicoba oleh banyak ormas, bahkan yang berkelas internasional, dengan tokoh-tokohnya, yang mana mereka berjuang untuk Islam. Sebenarnya mereka berjuang untuk mempersatukan kaum muslimin, dan sudah diuji coba konsep-konsep itu, tapi belum ada hasil. Di antaranya adalah karena mereka ingin menyatukan kaum muslimin, tapi dengan akidah, dengan manhaj, dengan sesuatu yang prinsip tak berbeda-beda. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah menurut analisa kita dan logika kita, apakah mungkin Ahlus Sunnah akan bisa menyatu secara hakiki, bersaudara dengan orang Syiah? Jadi mayoritas jawabannya atau bahkan semuanya mengatakan tidak mungkin, dan itu jawaban yang benar. Sebagaimana Syekh Yusuf Qaradawi pernah mencanangkan satu proyek beberapa dekade yang lalu, penyatuan Syiah Sunni, namun beberapa tahun kemudian beliau meralatnya dan menyatakan bahwa penyatuan Sunni dan Syiah bagaikan menegakkan benang yang basah. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang Sunni yang memuliakan para sahabat Nabi SAW, yang sangat memuliakan para sahabat Nabi SAW, lalu akan bersaudara dan bersatu
bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW bersatu dengan orang-orang Ahmadiyah yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Bisa kira-kira bersatu? Yang satu mengatakan nggak ada, yang itu ada. Akan sulit, sangat-sangat sulit, bahkan sesuatu yang tidak mungkin. Ini contoh lagi. Contoh lainnya, Ahlus Sunnah atau kaum Sunni percaya dan iman kepada qada dan qadar atau kepada takdir. Satu masjid ini semuanya iman kepada takdir ya, karena itu rukun iman nomor 6. Antuk mina bil qadari khairihi wa syarrih. Di antaranya di antara rukun iman yang ke-6 sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang, hadis Jibril, yaitu hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah ditanya tentang iman, ketika ditanya tentang Islam, Rasulullah jawab rukun Islam. Kemudian dibenarkan oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Fa akhbirni anil iman." Beritahukan kepada saya tentang iman. Rasulullah menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Rukun iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar atau takdir yang baik maupun yang buruk. Lantas ada kelompok qadariyah, dan Rasulullah menyatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini, itu kaum yang tidak percaya dengan takdir Allah, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada takdir itu menurut mereka. Sampai Rasulullah mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka itu sakit jangan kamu tengok, kalau mereka mati jangan dikunjungi, jangan disaksikan jenazahnya. Dalam hadis Nabi SAW terdapat juga dalam kitab Tauhid, dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid hadis ini. Maka apakah mungkin orang yang percaya takdir itu ada akan bersaudara dengan orang yang menolak, berseberangan, menolak adanya takdir? Dan masih banyak akidah-akidah lain dari sekte-sekte yang ada dalam Islam, dan mereka semuanya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana mungkin akan bersaudara sesungguhnya? Kalau semu mungkin masih bisa bersaudara sesungguhnya dengan adanya perbedaan-perbedaan yang prinsipil, akan sulit. Kalau tidak percaya, kita bandingkan, kita simulasikan dengan hubungan yang skupnya lebih kecil, suami dan istri. Kalau ada secara prinsip-prinsip berbeda jauh, bahkan bertolak belakang, akan sulit suami istri itu harmonis dan bisa menyatu dengan baik. Misalkan si suaminya itu orientasinya akhirat, perjuangan. Istrinya duit. Pokoknya duit ya, apa gak mikir perjuangan, gak mikir akhirat, wis Pak dolek duit aja. Itu susah Pak mau bersatu, mesti gesekan, sulit gitu. Ini contoh saja, misalkan begitu. Mungkin ada yang protes, Ustadz, bukankah di dalam Al-Quran dibolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlu kitab, padahal itu frekuensinya berbeda? Bukankah dalam surat Al-Maidah ayat 5 Allah menghalalkan seorang muslim laki-laki menikahi wanita ahlu kitab Yahudi dan Nasrani? Jawabannya ya, ada dalam Al-Quran dan Allah menghalalkan. Tapi coba kita perhatikan alasannya. Pertama, agama Islam, Yahudi dan Nasrani secara asal sama-sama agama samawi, memiliki kitab suci yang berasal dari Allah juga, dan memiliki atau ada nabi yang diutus kepada ketiganya. Secara basic ada kesamaan. Ini pertama. Yang kedua, mengapa yang Allah halalkan laki-lakinya yang muslim
Sementara wanitanya yang ahlu kitab tidak dibalik. Kalau dibalik tetap haram, nggak boleh. Kenapa Allah bolehkan tapi hanya sepihak, yaitu laki-lakinya saja? Kenapa? Karena laki-laki secara umumnya itu adalah mendominasi dan memimpin. Diharapkan laki-lakinya tadi bisa menjadikan sebab istrinya satu frekuensi, artinya diajak jadi Islam, harapannya begitu. Makanya para ulama menambahkan syarat seorang laki-laki muslim boleh menikahi ahlu kitab, ya wanita, kalau laki-laki muslim ini laki-laki yang thiqah, kuat agamanya, jadi tidak gampang-gampangan. Makanya dibolehkan, tapi harapannya apa? Harapannya nanti akan jadi satu frekuensi. Yang ketiga, pada kenyataannya Rasulullah SAW memerintahkan, menganjurkan para lelaki untuk menikahi wanita yang jadi pertimbangan adalah agamanya. Walaupun dia muslimah, itu pun harus dipilih agamanya. Sebagaimana Rasul menyatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya bagus, yang agamanya kuat, kamu akan bahagia. Jadi yang muslimah saja dipilih yang agamanya kuat. Faktanya begitu. Dan nun sewu, fakta di lapangan banyak rumah tangga yang beda akidah, laki-lakinya muslim, wanitanya Nasrani, banyak yang tidak berhasil, banyak yang gagal di kemudian hari. Kalau tidak bisa menyamakan frekuensi. Bahkan ketika anaknya lahir, rocot anak laki-laki lahir, sing bapaknya ngomong, jenengnya tak jenengi Hasan ya, sing istrinya ojo bang, tak jenengi Robert, jadi Acan apa Obet. Dari nama saja bingung, anaknya juga bingung, bapakku nang masjid, ibuku nang gereja, susah sekali. Karena apa? Beda frekuensi. Nah, sebagai penguat, tadi kan hanya berupa analisa, kemudian menurut kita perhitungan tidak mungkin bersatu, tapi pada faktanya memang berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dalam hadis, ada kewajiban harus satu jalur, satu frekuensi. Dalilnya diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Nasa'i, dan juga menurut riwayat Ad-Darimi. Ibnu Mas'ud bercerita kepada kita semuanya, menjadi saksi sejarah. Beliau menyatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala hadza sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, faqala hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Ya, saya terjemahkan dulu. Rasulullah menyatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, satu hari Rasulullah membuat satu garis di tanah. Jadi saya jelaskan dulu bahwa metode penyampaian materi yang disampaikan Rasulullah itu bervariasi. Ada kalanya secara audiennya mendengarkan sabda Rasulullah, ada kalanya secara visual, bahkan juga ada kalanya para sahabat diajak untuk berimajinasi, atau dengan bahasa kitanya secara kinestetis, itu metode pendidikan. Karena ada kalanya jamaah itu mudeng kalau diceramahi secara lisan, tapi ada yang kurang mudeng kecuali digambarkan, ada papan tulis, ada proyektor, itu lebih masuk. Atau ada yang dengan cara coba bayangkan, nah, biasanya bayangkan itu bisa masuk. Maka Rasulullah menggabungkan, membuat variasi-variasi bagaimana cara penyampaian. Karena waktu itu tidak ada papan tulis, tidak ada proyektor, maka Rasulullah mengambil satu ranting pohon kemudian menggambar di atas tanah di hadapan para sahabat. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala hadza sabilullah. Kata Ibnu Mas'ud, suatu hari Rasulullah membuat gambar itu satu garis lurus di atas tanah. Ketika membuat satu garis seret lurus, Rasulullah bersabda, ini jalan Allah, satu garis ini.
mengikuti para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang yang mengikuti belakangnya terus. Nah, di antara mereka itu ada yang ya menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, terus ada syaitan yang membisikannya, mempromosikan menggo kanan, enak, menggo kiri, enak. Di antara syaitan itu ada yang membisikkan, sampean belok kiri ae, melo si A, enak nang si A iku, sampean kok iso kawin kontrak. Jadi ini bisa gonta-ganti, seminggu kontraknya habis ganti, seminggu lagi kan kontraknya habis, ono sing enak perpanjangan kontrak. Digoda dengan berbagai tipuan, rayu ayo gimana caranya orang menarik, hanya berbelok. Setelah itu Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am surat 6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Dan itu adalah bentuk tunggal, satu garis, satu jalan. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Di sini satu tunggal, dhamirku. Ikutilah oleh kalian jalan yang satu ini, jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan. Jamak, bentuk jumlahnya banyak. Jangan ikuti jalan-jalan yang ke kiri ke kanan, karena itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Artinya apa? Harus satu garis, tidak bisa banyak garis, harus satu garis. Dengan kata lain, secara akidah, secara prinsip harus sama, harus frekuensinya sama, baru bisa bersatu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini meringankan beban dan PR kita, karena selama ini kita selalu membayangkan, wah kapan ya kaum muslimin itu seluruhnya berbagai unsur, berbagai macam akidah, perbedaan-perbedaan itu bisa bersatu. Ini adalah mimpi. Ya, tadi panjenengan sudah mengakui tidak mungkin itu kalau semuanya bisa bersatu, sementara prinsipnya berbeda. Maka kita diringankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Kita pikirkan saja, kita bersatu dengan orang yang frekuensinya sama saja. Tidak peduli mereka silakan mau akidahnya seperti apa, yang penting saya yang berakidah sama bisa bersatu, sudah frekuensinya sama. Dan kita berjuang menyadarkan orang-orang yang frekuensinya tidak sama supaya sama frekuensinya. Artinya kita ajak orang kepada akidah yang benar. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita perlu belajar supaya tahu frekuensi yang harus kita jadikan acuan. Jadi yang pertama, mewujudkan ukhuwah itu adalah menyamakan frekuensi, artinya menyamakan visi dan misi, menyamakan sesuatu yang sifatnya prinsipil. Ini satu. Yang kedua adalah toleransi dengan perbedaan yang sifatnya non prinsipil. Toleransi dengan perbedaan yang sifatnya non prinsip, atau dengan kata lain, toleransi dengan perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah. Toleransi dengan perkara-perkara yang sifatnya cabang-cabang agama. Toleransi dengan ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang sifatnya variatif, pilihan-pilihan. Biasanya berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Di sini kita harus legowo, lapang dada, bertoleransi, tidak merasa paling benar, dan menghormati pendapat saudara-saudara kita. Yang penting yang prinsipnya sama, tapi kalau yang non prinsip berbeda-beda tidak masalah, masih ada peluang untuk bersatu. Nah, kesalahan yang terjadi pada hari ini adalah banyak orang yang tidak bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang tidak, mana yang prinsipil, mana yang non prinsipil. Berapa banyak orang itu yang bisa rukun walaupun semu dengan orang yang beda manhaj, beda akidahnya. Coba, ada nggak tokoh Islam yang sangat mesra dengan Syiah, tapi dengan sesama Muslim yang beda secara fikih mereka keras?
pokoknya nek gak gelem kunut iki sesat. Nah, dianggap yang prinsip. Sebaliknya kita wah iki salate iki ono usoline iki dulurku iki di luar frekuensi. Ini kesalahan fatal karena apa? Perbedaan yang sifatnya variatif, pilihan-pilihan yang masing-masing punya dasar dianggap sesuatu yang krusial, dan itu kalau beda berarti bukan golongannya. Ini yang selama ini menghantui kaum muslimin, perkara-perkara perbedaan yang sifatnya cabang-cabang dianggap yang sangat prinsip sehingga tidak mau bersatu. Maka caranya adalah kita terus belajar supaya kita bisa membedakan, oh ini masalah yang prinsip saya nggak bisa menyatu dengannya. Kalau ini yang tidak prinsipil sifatnya furu'iyah, cabang-cabang agama, masalah fikih beda-beda, enggak apa-apa. Kalau masalah perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah atau fikih ini, kita berusaha belajar dan mencari yang paling kuat, bukan yang paling enak tapi yang paling kuat. Dan itu tidak diperintahkan maupun tidak dilarang. Wah, kita harus satu madhab saja, nggak mau yang lainnya. Nah, ini kalau seperti itu caranya berat. Walaupun tidak diperintahkan untuk bermadhab dan juga tidak dilarang. Monggo, misalkan ada orang ini, saya ingin madhab fikih saya Syafi'i saja, nggak mau yang lain, silakan. Tetapi konsekuensinya tidak mudah. Seringkali dalam kasus-kasus tertentu ternyata pendapat dari madhab yang lain lebih kuat atau lebih mudah, lebih baik. Sebagai contoh saja, wah saya ini madhabnya Syafi'i, kalau yang lainnya tidak mau, silakan. Kalau begitu panjenengan tidak boleh jualan online, karena madhab Syafi'i mengatakan jualan online itu hukumnya haram. Nah, sekarang banyak nggak mengaku madhab Syafi'i tapi dodolan online. Kenapa? Kalau kita cek coba dalam kitab-kitab para ulama Syafi'iyah mengatakan kalau jual beli itu harus benar-benar barangnya itu ada di hadapannya dan secara terbuka. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i tidak boleh beli degan kecuali yang sudah pecah degannya. Betul-betul detail seperti itu. Jadi kalau beli degan masih spekulasi, masih goror menurut mazhab Syafi'i. Sementara mazhab yang lainnya mengatakan jual beli online selama speknya jelas, walaupun berupa foto, walaupun berupa speknya, spesifikasinya, maka itu dibolehkan karena itu sudah dianggap mewakili apa yang ada dalam barang tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya adalah seperti pernah saya sampaikan bahwa ada larangan dari Nabi SAW dan keharaman, yaitu seorang istri menceritakan tentang fisik wanita lain kepada suaminya. Pernah dengar Pak hadisnya ya? Larangan, dan ini dosa besar, seorang istri menceritakan detail fisiknya wanita lain kepada suaminya. Misalkan gini ya, nun sewu, seorang istri bilang ke suaminya, mas, aku duwe konco rondo. Nah, kerungu rondo bapak ya tadi langsung apa? Garcep gitu ya, gercep. Terus mas ya, rambutnya ku wow wireng ketel, wah kulitnya ku mulus. Sebutkan detail gitu, secara detail. Suaminya ngomong membayangin, waduh, ini diharamkan. Padahal wanita yang disebutkan itu tidak ada di hadapannya si laki-laki. Kenapa diharamkan? Karena speknya disebutkan tadi. Spek saja disebutkan itu sudah jatuh hukum walaupun tidak melihat barangnya langsung. Sehingga para ulama selain Imam Syafi'i berpendapat jual beli online dibolehkan asal barangnya jelas secara speknya, apalagi barang-barang itu yang sudah dikenal umum, mereknya, tipenya dan sebagainya. Makanya kalau kita dalam bermadhab fikih ini boleh memilih salah satu, boleh tidak, silahkan, itu bebas. Maka yang terbaik adalah mencari pendapat yang lebih kuat. Ini saran saya. Jadi poin pertama membina ukhuwah itu harus menyamakan akidah, manhaj, menyamakan frekuensi, yaitu perkara-perkara yang prinsipil. Yang kedua, toleransi, legowo dengan sesuatu yang tidak
prinsipil artinya perkara-perkara yang sifatnya ikhtilaf tanawu, yaitu perbedaan-perbedaan yang sifatnya variatif. Ini yang kedua. Kalau ini bisa dilakukan, insya Allah secara perlahan hubungan baik antara kaum muslimin yang seakidah akan semakin bagus. Dan ini ada harapan bahwa sebenarnya kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, ormas-ormas Islam Indonesia, secara prinsip sebenarnya mereka memiliki kesamaan banyak sekali. Lebih banyak perbedaannya yang tidak prinsip. Sebagai contoh saja, dua ormas besar, saya sebutkan nama, NU Muhammadiyah. Saya yakin ya, warga NU maupun warga Muhammadiyah meyakini bahwa takdir Allah itu ada, sama sepakat. Saya yakin warga NU, warga Muhammadiyah, baik secara individu maupun secara organisasi, meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Saya yakin tidak ada Nabi setelahnya, sama dalam hal ini. Kemudian juga baik NU maupun Muhammadiyah sangat memuliakan, menghormati para sahabat Nabi, sepakat dalam hal ini. Dan banyak prinsip-prinsip lainnya yang sama. Tapi hari ini yang dibesar-besarkan adalah perbedaan yang sifatnya furu'iyah, sehingga kurang pahamnya di sini, sehingga mengatakan bahwa kalau cara ibadahnya tidak sama, sudah beda frekuensi, tidak mungkin bisa bersatu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, tidak dibatasi dengan sekat-sekat ormas. Silakan ormasnya apapun, ya kelompoknya manapun, klub manapun, komunitas manapun, selama prinsip-prinsip agamanya sama, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah saudara kita. Dan ini ada harapan kalau memang yang bab prinsip-prinsipnya sama, insya Allah kita optimis akan bisa bersatu. Ya. Saya tambahkan sedikit sebelum adzan, kita selesaikan nanti sedikit. Yang ketiga, langkah nyata agar terwujudnya ukhuwah adalah dengan memunculkan pribadi kita yang sosok yang memiliki akhlakul karimah. Dengan kata lain, kalau ingin terbina ukhuwah, tampillah diri kita menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad bersikap lemah lembut, lunak kepada mereka, kepada para sahabat. Kalau engkau itu kasar dan keras kepada mereka, pasti mereka akan pergi menjauh dari kamu. Nah, bagaimana akan terwujud ukhuwah kalau masing-masing pribadi itu memiliki akhlak yang buruk? Hal-hal yang mudah saja tidak dilakukan. Contohnya apa? Murah senyum, ramah, menyapa. Ini kan hal mudah. Kita seringkali enggan melakukan. Kadang saya pribadi prihatin, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk. Seringkali ingin mempraktekkan, yaitu tabassum, yaitu bermanis muka, tersenyum di hadapan saudaranya. Ketika papasan kita sudah senyum, tapi orangnya yang ngajak senyum ternyata seludur gitu ya, nggak noleh, jadi isin sendiri. Seringkali menemukan. Padahal orangnya sudah ngaji, seludur, nggak noleh belas. Kita mau nyapa mau apa, jadi akhirnya sungkan sendiri. Kenapa kita tidak membiasakan diri ya murah senyum sama siapapun saudara kita muslim? Salaman, gerabak, tanya gimana kabarnya, ya. Atau kalau yang belum dikenal, ya ini tinggalnya di mana. Saya pernah beberapa kali dapat protes dari jamaah yang baru ngaji, istilahnya baru saja ngaji, protes. Mereka mengatakan, "Ustadz, saya dulu ngajinya ke sana, ke masjid ini, tapi di sana itu saya nggak pernah disapa, ya, dicuekin, kayak nggak kenal kiri kanan. Akhirnya saya pindah ke yang masjid sebelah sana, itu berapa ya orangnya enak." Itu dakwah. Rasulullah itu seperti itu, lunak, lemah lembut, murah senyum, gampang menyapa orang. Berapa banyak orang udah ngajinya, wah ngajinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kayak gitu sunnah Nabi dalam masalah akhlak. Gimana akan terwujud persatuan kalau tiap orang memiliki akhlak-akhlak yang buruk, memiliki sifat suudzon, buruk sangka, sombong, pelit,
ingkar janji, khianat dan sebagainya nggak mungkin akan terwujud kalau masing-masing dari kita memiliki sifat-sifat seperti itu. Tapi kalau kita ini lemah lembut, murah senyum, gampang menyapa orang, gampang menolong orang, amanah, kemudian tawadhu, rendah hati, insya Allah orang akan suka. Ya. Awali dari diri kita masing-masing, tidak perlu memikirkan orang dulu, awali dari diri kita masing-masing. Ibda binafsik, kata Allah. Mulai dari diri kita sendiri dengan tampil sebagai sosok yang berakhlakul karimah. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir, ini adalah cita-cita dan kita nantikan, yaitu adanya satu komando. Satu komando dimaksud adalah adanya figur seorang pemimpin kaum muslimin yang menyatukan kaum muslimin seluruh dunia. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah dan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa akan ada sekali lagi masa di mana kita akan dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah di atas manhaj Nabi SAW. Dan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa saya katakan itu untuk ahlus sunnah? Karena orang-orang Syiah waktu itu nanti dia akan memeranginya, bahkan akan diperangi oleh Imam Mahdi ini. Kenapa? Karena mereka tidak terima Imam Mahdi yang Allah munculkan bukan dari kelompok mereka, terutama Syiah Imamiyah atau yang dikenal dengan nama Syiah Isna Asyariyah atau nama lainnya adalah Syiah Rafidhah. Mereka meyakini adanya 12 imam, yang 11 sudah muncul, yang satu belum, yang disebut Al-Mahdi Al-Muntazor versi mereka. Dengan versi yang berbeda, Imam Mahdi versi Syiah itu ya, nanti akan muncul dari Gua Sardeb di akhir zaman dan dari keturunannya Husain. Sementara dalam versi Ahlus Sunnah itu Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Hasan bin Ali, keturunan dari suku Quraisy. Maka Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akan memerangi bersama kaum Ahlus Sunnah, yaitu orang-orang Syiah, karena mereka menolak untuk bersatu. Jadi tidak bisa disatukan walaupun sampai akhir zaman nanti ya, frekuensinya berbeda. Maka persatuan akan lebih sempurna kalau satu komando. Ya, sebagaimana sebuah kesatuan kalau nggak ada komandannya, bagaimana akan bisa bersama? Ya, misalkan Pak Januri tentara pengalaman, kalau satu kesatuan nggak ada komandannya, perang bingung ya mau kemana, nggak ada komandannya ya. Anak buahnya ada 100, yang satu ke timur, yang satu ke barat, kocar kacir, tetap pasti dibutuhkan satu komandan. Begitu pula untuk menyatukan kaum muslimin akan berbaiat kepada Imam Mahdi di akhir zaman dan kaum muslimin akan dipersatukan. Maka 4 poin inilah yang kita canangkan dan kita programkan, kita usahakan. Satu, menyamakan frekuensi, yaitu sesuatu yang prinsip. Yang kedua, toleransi dengan perbedaan yang sifatnya furu'iyah. Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Dan yang keempat, disempurnakan dengan adanya satu komando, yaitu adanya satu pemimpin yang memimpin dunia Islam, dan itu akan terjadi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di garis yang lurus di atas siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat lapang dada terhadap perbedaan yang ada, yang apabila itu adalah masalah-masalah yang sifatnya non-prinsipil. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Dan bisa jadi mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Imam Mahdi dan berada di zamannya beliau. Kalaupun tidak, mudah-mudahan anak keturunan kita yang akan berjumpa dengannya. Ya. Demikian, semoga Allah satukan kita di atas akidah yang kokoh, dan mudah-mudahan Allah segera berikan pertolongan dan kemenangan untuk kaum muslimin. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan.